Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, berkah barokah dan sukses selalu. Ketemu lagi di dapur Eyang Ti. Kali ini kita akan memasak 2 resep menu ayam untuk berbuka puasa maupun untuk sahur. Ini ada 4 potong ayam paha bagian bawah ya, sudah kita siapkan untuk menu pertama, yaitu ayam bakar. Jadi ini sudah kita bersihkan dari kotoran-kotorannya, dari darah kotor yang menempel di bagian pahanya seperti ini, jadi supaya nanti rasa ayamnya itu tidak amis. Kita pilih bagian paha itu supaya mudah lunak dan meresap bumbu-bumbunya ya. Jadi kita ambil yang bagian pahanya. Oke, ini sudah selesai, lalu kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbu yang akan dipakai untuk membuat ayam bakarnya. Kita akan haluskan pakai cowet dan ulekan, atau kalian kalau suka bisa pakai blender. Ini bumbunya ada setengah sendok teh ketumbar, lalu setengah sendok teh lada. Kita akan haluskan terlebih dahulu ya, supaya memudahkan untuk menghaluskan bumbu-bumbu yang lainnya. Setelah halus seperti ini, kita tambahkan setengah ibu jari kunyit, lalu 1 ibu jari jahe, 8 siung bawang merah, lalu 5 siung bawang putih. Kita ulek, haluskan sampai lembut bumbunya. Sudah lembut seperti ini ya, lalu akan kita geprek, tambahkan lengkuas 1 ibu jari, lalu kita tambahkan 2 lembar daun salam, kita tambahkan 5 lembar daun jeruk. Sudah siap semua bumbunya, akan kita lanjut proses berikutnya. Ini kita siapkan wajan untuk merebus ayamnya. Kita akan tambahkan 500 ml air, lalu akan kita masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan sudah dicampur dengan rempah-rempah. Kita masukkan semua, tambahkan 5 sendok makan kecap manis, lalu 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai semuanya bumbu tercampur rata, dan kita tunggu sampai airnya mendidih seperti ini. Lalu akan kita masukkan semua paha ayamnya dan kita tutup ya, supaya mendidih kembali. Setelah mendidih kembali seperti ini, kita masukkan 2 batang daun serai, lalu kita tambahkan secukupnya penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, dan akan kita tutup kembali. Kita rebus sampai airnya mengering dan kental. Butuh waktu kurang lebih 20 menit ya, atau bisa agak lama, yang penting apinya kecil supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging ayamnya. Sudah mengental seperti ini, siap untuk kita bakar. Akan kita siapkan 2 sendok makan mentega, kita campur dengan 2 sendok makan kecap manis. Kita aduk sampai rata tercampur, lalu kita akan siapkan wajan teflonnya, siap dibakar ayamnya yang sudah didinginkan. Kita tata satu persatu paha ayamnya di atas wajan teflon anti lengket, lalu siap kita olesin mentega dan kecapnya ya. Untuk lebih gurihnya akan kita tambahkan sedikit santan kental. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata, lalu akan kita oles-oleskan ke ayam yang akan kita panggang ini. Kita oles-oleskan semuanya sampai rata.
Sambil menunggu bagian bawahnya matang ya, atasnya kita oles-olesin dulu dengan campuran mentega dan kecap manisnya. Nanti kita ulang beberapa kali. Ini kita balik, lalu atasnya kembali kita oles-oleskan, dan setelah itu akan kita balik sampai benar-benar warnanya itu cantik dan bumbu ayamnya itu meresap ke dagingnya. Seperti ini kira-kira sudah matang ya. Ini sudah warnanya agak gosong-gosong gitu dari kecap dan menteganya tadi. Dibakarnya itu kalian juga bisa memakai arang, tapi ini lebih simpel dan praktis, jadi membakarnya pakai wajan anti lengket. Ayamnya sudah matang dan sudah siap kita hidangkan untuk menu berbuka puasa maupun untuk sahur. Tinggal dibikinkan sambal dan dimakan pakai lalapan. Oke, silahkan dicoba ya teman-teman pencinta dapur, resep ayam bakarnya yang mudah dan simpel dari dapur Eyangti. Oke, kita akan lanjutkan untuk resep menu yang kedua, yaitu ayam cabai hijau. Kita akan siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1 kilo ayam bagian sayap. Kenapa kita memilih ayam yang bagian sayap? Karena bagian sayap itu rasanya lebih lembut, lebih enak dan lebih gurih juga. Kalian bisa pakai bagian yang mana saja ya, jadi terserah, tidak harus yang bagian sayap. Oke, sebelumnya ayamnya akan kita marinasi terlebih dahulu. Ini ada 1 buah jeruk, akan kita ambil airnya untuk memarinasi ayamnya ya. Jadi kepakai jeruk itu supaya lebih meresap nanti kalau dikasih bumbu. Ini kita peras, kita ambil airnya seperti ini. Kita tambahkan 1 sendok teh garam, lalu kita tambahkan bawang bubuk 1 sendok teh, kita tabur-taburkan. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh kecap manis sama setengah sendok teh masako. Lalu akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya ya, dan akan kita sisihkan kurang lebih 15 menit. Oke, kita akan lanjut siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada cabai hijau, kita pakai 200 gram. Lalu ada bawang putih, kita pakai 50 gram. Lalu kita pakai bawang merah kurang lebih 100 gram. Lalu ada tomat hijau, kita pakai 200 gram. Kita akan belah-belah terlebih dahulu tomat hijaunya ya. Nanti semua bumbu kita akan rebus kecuali bawang merah dan bawang putih. Ini kita rebus air dulu sampai mendidih, lalu kita akan masukkan buah tomat yang sudah diiris-iris. Lalu kita masukkan cabai hijaunya. Sambil menunggu ini mendidih, kita akan siapkan bumbu yang akan kita haluskan atau kita cincang. Bumbu bawang merah sama bawang putihnya ya, kita cincang kasar saja, tidak terlalu halus. Ini bawang putih yang sudah disiapkan juga akan kita cincang kasar. Oke, sambil nunggu dicincang kita akan lihat cabenya ini sudah mendidih dan kita akan angkat, kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai dingin baru nanti akan kita haluskan. Oke, kita akan proses goreng ayamnya terlebih dahulu. Sebelum kita goreng ya, ini yang sudah dimarinasi, kita taburkan 1 sendok makan tepung sagu, lalu akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu akan kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Kita masukkan satu persatu, kita goreng sampai kering. Ini sudah kering seperti ini, akan kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut proses berikutnya. Ini cabai yang sudah didinginkan tadi akan kita haluskan, tapi kita ulek tidak terlalu halus ya, kasar-kasar saja supaya nanti tuh rasa cabenya masih agak-agak keras gitu teman-teman pencinta dapur. Oke, kita haluskan ya sampai
agak lembut seperti ini nih, masih terlihat butiran-butiran cabenya sama tomatnya gitu. Untuk proses penghalusan cabai dan tomatnya sudah selesai seperti ini ya. Lalu akan kita lanjutkan untuk menumis bumbunya. Kita akan siapkan penggorengan, kita kasih minyaknya agak banyak ya teman-teman pencinta dapur. Lalu akan kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis ya sampai bawang merah dan bawang putihnya tercampur rata dan baunya harum serta matang serta layu. Lalu akan kita tambahkan 3 lembar daun jeruk. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semua dengan daun jeruknya, lalu akan kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan kasar. Kita masukkan semua dan kita akan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata semua dengan bumbu-bumbunya. Kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk kembali ya supaya garamnya tercampur rata dengan semua bumbu-bumbunya. Setelah itu akan kita masukkan ayam sayap yang sudah digoreng tadi supaya tercampur rata dengan semua bumbu-bumbunya, sambal cabai hijaunya. Kita masukkan ayamnya ya, lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata semua. Dan apabila kalian suka rasanya agak gurih, bisa ditambahkan setengah sendok makan gula pasir. Lalu kita akan aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kembali dan sudah siap dihidangkan ayam sayap sambal cabai hijaunya. Oke teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya. Silahkan dicoba resep dari dapur Eyang T ini. Ada 2 resep ayam, yaitu ayam bakar dan ayam cabai hijaunya. Silahkan di like ya dan di komen. Jangan lupa di subscribe serta di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.